Mata mereka membeku, Jensen datang begitu cepat. Mereka semua merasa sedikit aneh, seakan setiap gerakannya dikendalikan oleh Jensen. Khususnya Hakim Dennis, dia menyentuh pipinya dan merasakan pipinya itu sedikit perih. Untung rokok kenapa begitu kuat? Menurut tebakannya kekuatan Jensen seharusnya setara dengan Master Kelelawar, dia tidak seharusnya sekuat ini. Namun, ketika dia memikirkan Master di sisinya, Hakim Dennis itu tidak terlalu memikirkannya. Dia mencibir dan berkata, Jensen, akhirnya kamu datang. Hakim Dennis, aku sudah mengingatkanmu untuk tidak memprovokasiku, sepertinya kamu tidak mendengarkan perkataanku. Jensen tetap duduk dan kembali menyalakan rokok. Hahaha. Hakim Dennis tertawa keras, kamu hanya seorang menantu dari keluarga Miller. Apa kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Biar ku beritahu, aku hanya takut pada keluarga Wilbert. Sebenarnya pria penerus buku Luban itu sudah mengincarmu. Aku tanya padamu, apa kamu memiliki tungku pil dari pelelangan dan apakah kamu memiliki teknik Daoist? Matanya penuh dengan ambisi. Kalau dia bisa mendapatkan penegasan dari Jensen, dia benar-benar akan menghasilkan banyak uang. Benar dan aku mengambil Angel Heart. Dan untuk teknik Daoist, kalau kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Jensen menyemburkan seteguk asap rokok ke arah langit. Mendengar ini Hakim Dennis dan yang lainnya sedikit bersemangat. Tungku pil itu memang ada pada Jensen dan yang terpenting adalah teknik Daoist. Ini adalah salah satu dari 3 buku besar di dunia, yang mencatat teknik Xuan kuno dan memiliki seni sihir legendaris. Aku bertanya sekali lagi, apa kamu membeli pil pembersih sumsum dari pelelangan? Hakim Dennis bertanya penuh selidik. Dia membeli 1 pil awet muda, tetapi pil pembersih sumsum dibeli oleh orang lain. Sekarang dia berharap kalau pil itu dibeli oleh Jensen. Tidak. Jensen menggelengkan kepalanya, perkataannya membuat Hakim Dennis sedikit kecewa, tetapi Jensen kembali berkata, kenapa aku harus membelinya? Sedangkan aku sendiri yang melelang pil-pil itu. Kamu? Mata Hakim Dennis melotot, seolah dia mengetahui rahasia besar. Tentu saja, karena aku juga yang memurnikan pil itu. Jensen mengangguk. Mereka bertiga merasa sesak napas. Pil pembersih sumsum dan pil awet muda semuanya adalah pil yang tak ternilai harganya. Jangankan di dunia fana, bahkan sekte tersembunyi pun juga tertarik. Tak disangka pil ini dimurnikan oleh Jensen. Singkatnya pemuda ini adalah penyimpan benda berharga. Apa kamu bodoh? Sebelum kamu mati, kamu tidak ingin membawa rahasia itu ke neraka, jadi mengatakan itu. Hakim Dennis mengontrol dirinya untuk tetap tenang, tapi matanya terlihat membara. Karena, kamulah yang akan membawa rahasia itu ke neraka. Jensen tiba-tiba menyentil rokok di tangannya. Dalam kegelapan, dia menghilang. Dia berinisiatif untuk menyerang. Hahaha, Jensen, di pelelangan kamu merebut barangku dengan menyembunyikan namamu karena kamu takut padaku. Kamu tidak berpikir aku begitu hebat, kan? Aku bisa menemukanmu meski kamu menyembunyikan namamu. Master Kelelawar, kalian berdua akan lumpuhkan Jensen, ingat untuk sisakan nyawanya. Melihat Jensen menghilang, Hakim Dennis bukan hanya tidak takut, tapi juga berteriak keras. Master Kelelawar dan pria tua berlengan satu menyerang, energi ki di tubuh mereka melonjak. Di bawah malam, mereka tampak seperti 2 kelelawar. Jensen, terakhir kali di Pulau Hong Kong kamu cukup beruntung bisa lolos dari tanganku. Kali ini, apa menurutmu keberuntungan akan tetap berpihak kepadamu? Master Kelelawar tampak bersemangat. Rasa malu dari kekalahan sebelumnya bisa dibayarnya kembali hari ini. Tatapan pria tua bertangan satu itu juga membara. Dia sedikit takut bertarung 1 lawan 1 dengan Jensen, tapi dengan adanya 2 master transcendent yang bekerja sama, apa Jensen masih bisa lolos? Dia tertawa dan berkata, Jensen karena kamu takut kepada Hakim Dennis seharusnya kamu bersembunyi jauh-jauh. Jangan hanya mengumpat kecil. Begitu dia berkata, sebuah telapak tangan menampar dengan keras dalam kegelapan. Itu adalah Jensen. Telapak tangan ini terlihat biasa tanpa keterampilan seni bela diri, tetapi itu bercampur dengan semangat kuat. Prak! Master Kelelawar dan Jensen berbentrokan, langsung terasa seolah-olah menabrak Gunung Everest. Krek! Lengannya yang terkena serangan kuat pun patah, bahkan kembali menyerangnya dan menghantam wajahnya sendiri. Arg! Dia berteriak dan terpental mundur. Wajah pria tua bertangan satu yang lainnya berubah drastis.
Dengan serangan telapak tangan, Master Kelelawar kalah. Bagaimana mungkin? Yang harus diketahui, terakhir kali di Pulau Hong Kong yang kalah adalah Jensen. Kamu bilang aku takut dengan kalian? Ketika dia terkejut, suara Jensen yang dingin itu terdengar seperti suara dewa kematian. Jensen, jangan terlalu bangga. Dendam mematahkan lengannya membuat pria tua itu tenang dan seluruh kekuatan di tubuhnya dimobilisasi. Sebuah pedang salju muncul di satu lengannya. Setelah dilapisi oleh energi Ki, itu tampak seperti meteor di tengah cahaya malam. Kamu sudah mematahkan lenganku, hari ini aku akan mematahkan anggota tubuhmu, teknik pedang hantu liar. Dia menebas pedang itu keluar, suara hantu menangis dan serigala melolong terdengar di udara. Prak! Dalam kegelapan tebasan ini tidak mengenai Jensen, melainkan ditahan oleh pedang. Itu terlalu cepat, seolah-olah pedang ini muncul begitu saja. Krek! Kemudian suara nyaring terdengar, terlihat pedangnya retak dan kemudian hancur. Cahaya pedang yang menyilaukan menyinari matanya, membuatnya merasa seolah-olah matanya buta. Di saat berikutnya, lengannya kesakitan parah. Ketika dia bereaksi, lengannya yang lain sudah terpotong. Kedua lengannya terpotong. Pria tua itu menahan rasa sakit untuk melihat. Dia melihat lengan yang memegang pisau yang patah tergeletak di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar, takut dan panik. Siapa yang takut dengan siapa? Suara dingin itu tiba-tiba terdengar lagi, diikuti oleh tebasan pedang lainnya. Pria tua itu ingin melawan, tetapi rasa tidak berdaya melonjak ke dalam pikirannya. Kemudian lehernya menjadi dingin dan kepalanya terpental keluar. Dia berputar-putar di udara dan jatuh tanah. Dari sepasang matanya terlihat kalau dia mati dengan menyimpan dendam. Tempat terbuka itu menjadi sunyi, tapi sangat dingin seperti serasa berada di gudang es. Master Kelelawar dan Hakim Denis keduanya seperti baru pertama kali mengenal Jensen. Membunuh Master Transcendent sesederhana minum air. Kekuatan macam apa yang dimiliki Jensen? Yang harus diketahui meskipun Jensen berada di tingkatan puncak Transcendent, tidak mungkin membunuh Master Transcendent dengan mudah. Kecuali Jensen sudah melampaui tingkatan Transcendent. Tapi seperti usia yang begitu muda bisa melampaui tingkatan Transcendent, monster mengerikan macam apa ini? Keduanya telah kehilangan semangat perangnya, bahkan mereka memiliki beberapa penyesalan dan keironisan. Takut? Mereka mengira kalau Jensen menyembunyikan namanya di pelelangan karena dia takut pada mereka. Sekarang mereka merasa kalau pemikiran ini sangat konyol. Hakim Denis tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak dalam kegelapan, Dragon Hall, aku akan membayar 10 kali lipat dari harganya, bunuh dia. Master Kelelawar awalnya tertegun, tapi dia juga memikirkan sesuatu. Benar, masih ada Dragon Hall. Ini adalah organisasi yang kuat yang dapat membunuh Master Transcendent. Ketika memikirkan hal ini, Master Kelelawar tertawa keras, hahaha, Jensen, apakah menurutmu kami tidak memiliki persiapan ketika memancingmu kemari? Pada saat kamu tiba, nyawamu bukan lagi milikmu. Jensen, serahkan tungkupil dan teknik Daoist itu, lalu hancurkan sendiri basis kultivasimu. Dengan begitu aku akan pertimbangkan untuk melepaskan nyawamu. Hakim Denis pun berdiri tegak dengan penuh keyakinan. Jensen menatap mereka sambil bercanda, tapi dia tidak berbicara. Kamu mungkin tidak tahu orang seperti apa yang telah kami undang. Biar aku beritahu, ini adalah orang yang bisa membunuh Master Transcendent. Bahkan Raja Kelelawar, yang ada di tingkatan ke-30 dalam daftar peringkat dunia Jianghu, dibunuh oleh Dragon Hall. Hakim Denis kembali berteriak. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang berkedip dan kemudian rasa sakit yang tajam datang. Tiba-tiba dia menunduk dan melihat kalau lengannya dipotong oleh satu pedang.